Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, "Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah." Selamat datang di ibadah online GBI Philadelphia. Saya percaya hari ini saudara akan diberkati lewat pujian, penyembahan, dan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, persiapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca saudara. Tim profetik dan para hamba Tuhan akan berdoa dan melayani Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang kita bawa ke rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah dan penyembahan kita. Untuk itu, bawalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke rekening berikut ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe agar saudara tidak ketinggalan informasi seputar kegiatan gereja kita. Mari bertumbuh bersama dalam rumah Tuhan. Sesaat lagi ibadah akan segera dimulai. Mari fokuskan hati pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, datang kepada Tuhan saat ini, sembah Dia, sebab Dia Allah yang layak dipuji, ditinggikan. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang ajaib. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan. Kami meninggikan kebesaran-Mu Yesus. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Katakan sekali lagi, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa
how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Sama-sama nyanyikan. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Lebih lagi, nyanyikan. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Katakan how great thou art, how great thou art, how great thou art. Haleluya, glory bagimu Tuhan, you are great. Haleluya. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Mari sama-sama kita tinggikan nama Tuhan kita. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, guru batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Ada kuasa di dalam nama Yesus, nama yang ajaib dan dahsyat, nama di atas segala nama.
memuji Engkau lebih lagi ya Tuhan. Biar hidup kami hanya untuk memuliakan Engkau, karena hidup kami adalah anugerah. Hidup kami karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. sebab Dia Allah yang layak disembah. Disembah di dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Kau Tuhan.
Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Keeping Our Focus. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan lebih lanjut, mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur pada saat ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Biar firman-Mu ini Tuhan memerdekakan kami, menjamah setiap hati dan pikiran kami, membangkitkan iman kami, sehingga kami boleh lebih sungguh-sungguh mengasihi Engkau, melayani Engkau ya Tuhan. Jamahlah setiap kami Tuhan, apabila ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu setiap hati dan pikiran kami, bahkan mau mencuri benih firman-Mu, kami hancurkan segala pekerjaan iblis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar kuasa Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan, dimanapun umat-Mu berada, mereka dijamah, dibaharui Tuhan. Dan Tuhan, kami minta Tuhan, biar pertolongan-Mu memberikan kekuatan bagi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, seperti yang tadi saya katakan, tema firman Tuhan hari ini adalah Keeping Our Focus. Ada dua hal yang dapat mempengaruhi fokus kita untuk meraih tujuan utama dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah masalah, dan yang kedua adalah kesenangan. Dua hal ini dapat mempengaruhi fokus utama kita untuk meraih sesuatu yang kita rindukan dan yang menjadi satu harapan kita. Itu sebabnya kita harus tetap menjaga fokus kita kepada hal-hal yang utama dalam kehidupan ini, agar kita dapat berjalan dengan baik dan tidak melenceng jauh dari fokus utama kita. Namun pada dasarnya memang tiap orang dapat mengalami masalah dan kesenangan. Tetapi hal itu seharusnya tidak menjadi penghalang untuk kita tetap fokus kepada tujuan utama dalam kehidupan ini. Tetapi biar setiap permasalahan atau mungkin kesenangan yang kita peroleh itu menjadi satu batu loncatan, bahkan mungkin itu sebagai pendorong bagi kita untuk dapat tetap fokus kepada tujuan utama kita. Nah, memang hal ini tergantung bagi setiap orang memang ya. Namun kadang-kadang hal itu bisa menjadi sesuatu yang membuat kita mengalami masa-masa yang sulit tentunya. Tetapi mari kita belajar bersama-sama untuk kita tetap bisa fokus kepada tujuan utama kita, sehingga kita bisa meraih apa yang menjadi harapan kita. Nah, kepada hal apa saja yang menjadi fokus utama dalam kehidupan kita? Firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 6 mengatakan demikian. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Nah, fokus yang pertama adalah fokus kepada Yesus. Kita harus fokus kepada Yesus. Karena dengan fokus kepada Yesus, kita akan memperoleh sesuatu atau kekuatan yang baru atau kekuatan yang baik dalam kehidupan kita. Dalam Ibrani 12 ayat 2 mengatakan demikian. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dapat mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi mata kita harus tertuju, harus fokus kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita memiliki fokus yang terus terarah kepada Dia. Itu sebabnya kita harus keeping our focus on Jesus protects us from distraction. Kalau kita menjaga fokus kita kepada Yesus, maka itu akan melindungi kita, itu akan menjaga kita sehingga kita tidak mengalami kehancuran dalam kehidupan ini. Orang di luar Kristus bisa hidup bahagia, tapi ujung-ujungnya dapat mengalami kehancuran. Tetapi kalau kita hidup di dalam Yesus, kita akan hidup di dalam kekuatan,
Hidup di dalam perlindungan. Itu sebabnya kita tidak akan mudah hancur. Karena hidup di dalam Kristus ada pengharapan. Dan pengharapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita tentunya tidak akan mengecewakan. Pengharapan yang daripada Tuhan akan menolong kita, memberikan kekuatan bagi kita. Walaupun kita sedang melewati masa-masa yang sulit sekalipun. Walaupun kita mengalami masa-masa di mana ada godaan-godaan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita terus memandang kepada Yesus, maka kita akan diberikan kekuatan, diberikan pengharapan yang daripada Tuhan. Agar kita tidak terseret dengan berbagai macam duka, masalah, tantangan dalam kehidupan kita, maka kita harus terus fokus kepada pengharapan yang kuat kepada Yesus. Karena pengharapan kita kepada Yesus itu akan menolong kita, memberikan kita sesuatu yang dapat bertahan dalam menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan ini. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan kita kepada Tuhan bagaikan sau yang kuat. Artinya di sini pengharapan itu harus ditambatkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Di dalam tabir bait suci ada tabut perjanjian. Di belakang tabir bait suci ada tabut perjanjian. Yang dimana hal itu melambangkan tentang kehadiran Allah. Berarti jika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan mudah terbawa dalam berbagai macam persoalan, berbagai macam pencobaan, berbagai macam godaan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa kuat sekalipun kita sedang mengalami pencobaan. Kita tetap kuat sekalipun kita mengalami godaan. Kita tetap kuat sekalipun begitu banyak masalah dalam kehidupan kita. Karena kita memiliki pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan saat ini, mungkin kita sedang melayani Tuhan, mungkin kita bekerja di kantor, mungkin kita sedang studi, mungkin kita hidup bermasyarakat, atau kita hidup dalam lingkungan keluarga, semuanya harus kita tetap fokus kepada Tuhan. Kalau kita fokus kepada Tuhan, pekerjaan kita, pelayanan kita, studi kita, kehidupan kita, keluarga kita akan kuat. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita memegang pengharapan pada Tuhan. Itu sebabnya mari kita tetap fokus kepada Yesus. Dengan kita fokus kepada Yesus, kita akan mendapatkan kekuatan. Yang kedua, kita harus fokus kepada keselamatan. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 9 mengatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa. Kenapa? Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Hal itu disampaikan, dituliskan dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Makanya kita harus fokus kepada Tuhan. Sebagai manusia, kita harus fokus kepada anugerah keselamatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh sia-siakan. Kalau kita menyia-nyiakan anugerah keselamatan tersebut, maka hidup kita akan mengalami kebinasaan. Firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 12 mengatakan demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Di sini dalam Filipi 2 ayat 12 mengatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetap kerjakan keselamatan, bukan berarti bekerja untuk berbuat baik agar selamat. Bukan. Tetapi kerjakan keselamatan ini berarti sesuatu yang keluar dari diri kita yang sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ada workout, memberikan satu dampak atau memberikan satu pengaruh yang keluar dalam hidup kita sebagai satu buah dalam kehidupan kita.
buah-buah kebenaran, di mana kita memberikan satu tindakan untuk menyatakan, mengamalkan atau mengerjakan keselamatan itu. Keselamatan yang Allah sudah berikan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Pada saat kita melakukan hal yang baik, itu adalah buah dari kehidupan pertobatan kita. Itulah sesuatu yang dikatakan mengerjakan keselamatan. Apa saja yang harus dikerjakan? Kalau kita belajar dari Filipi 2, di sini kita melihat bahwa hidup dalam kerendahan hati seperti Kristus itu adalah salah satu yang harus dikerjakan bagi umat Kristus. Selain itu, hidup berjemaat harus sehati, sepikir, memperhatikan orang lain, tidak egois. Itu adalah bagian daripada mengerjakan keselamatan. Itu keluar dari dalam diri kita. Kita harus fokus dengan hal itu. Kita melakukan karena kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kita sudah dibaharui oleh Tuhan. Itu sebabnya mari kita mengerjakan keselamatan yang Allah telah berikan kepada kita. Mengapa kita harus fokus kepada keselamatan? Karena itu yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Ada orang-orang karena masalah ataupun mungkin karena untuk kenyamanan kedagingan mereka meninggalkan fokus dari keselamatan. Mereka hanya untuk memuaskan kedagingan mereka, mencari kesenangan-kesenangan pribadi, sehingga mereka tidak mau lagi untuk fokus kepada keselamatan tersebut. Atau mungkin karena ada begitu banyak persoalan-persoalan, masalah-masalah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak lagi mengerjakan keselamatan itu. Padahal Tuhan sudah memberikan jaminan keselamatan yang kekal bagi semua orang percaya, sehingga mereka boleh menerima anugerah keselamatan tersebut. Itu sebabnya bagian yang kedua, kita harus fokus kepada keselamatan yang daripada Tuhan. Selanjutnya bagian yang ketiga, fokus kepada panggilan. Dalam Filipi 3 ayat 14 mengatakan demikian. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dikatakan di sini, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh panggilan surgawi. Setiap umat Tuhan tentunya dipanggil oleh Tuhan. Ada panggilan-panggilan pelayanan yang harus dikerjakan oleh setiap umat Tuhan. Tentunya berdasarkan karunia dan talenta yang Allah berikan bagi setiap orang tersebut. Tuhan mau memakai hidup kita dengan karunia-karunia atau talenta-talenta yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita. Tuhan mau memakai kita. Itulah panggilan kita sebagai orang Kristen. Kita harus berdampak bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Setiap orang memang Tuhan ciptakan unik, dan Ia memakai kita sesuai dengan keunikan dari setiap pribadi kita. Apa yang kita punya, apa yang kita mampu, apa yang menjadi kemampuan kita atau talenta kita. Karunia kita apa? Itu yang Tuhan pakai untuk kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, mungkin saat ini kita sedang mengalami begitu banyak masalah. Mungkin saat ini kita merasa aku tidak mampu melakukan apa-apa untuk Tuhan. Mungkin saat ini saudara sedang merasa diri saudara tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Atau mungkin perasaan apapun itu yang mungkin menghalangi kita untuk fokus kepada panggilan Allah. Saya mau katakan bahwa Tuhan mau memakai kita sesuai dengan panggilannya. Itu sebabnya mari kita izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya.
Dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apapun yang terjadi saat ini, Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Dan Allah terus mau memakai kita. Allah terus mau mengerjakan bagian-bagian yang harus dikerjakan dalam kehidupan kita. Bagian kita mengerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya dalam kehidupan kita. Saat ini Tuhan mau supaya kita menjadi alatnya sesuai dengan panggilan Dia. Tuhan mencari orang-orang yang bersedia untuk dipakai Tuhan. Dan Tuhan mau orang-orang yang taat dan setia. Mungkin saudara merasa saat ini, saya tidak punya apa-apa. Saya tidak sanggup mengerjakan apa-apa. Banyak kekurangan, banyak kelemahan saya. Tetapi kalau engkau mau menyediakan dirimu, engkau membuka hatimu untuk Tuhan pakai, dan engkau mau belajar taat dan setia kepada Dia, Tuhan akan pakai kita sesuai dengan panggilan yang Allah sudah tentukan bagi kita. Jangan kita menyia-nyiakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Itu sebabnya mari kita belajar untuk tetap memiliki fokus utama kita kepada Yesus Kristus. Karena hanya Dialah yang dapat memberikan kepada kita kekuatan dan jalan keluar dalam setiap persoalan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita harus tetap fokus kepada keselamatan jiwa kita. Karena itu adalah satu anugerah yang besar yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Kita nggak boleh sia-siakan apapun keadaan kita, apapun problema kita, apapun tantangan dan godaan yang kita hadapi. Kita harus tetap pegang dan fokus kepada keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, mari kita belajar fokus kepada panggilan surgawi. Di mana Allah memanggil setiap kita sesuai dengan talenta kita. Sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Asal kita mau belajar untuk tetap memberikan diri kita kepada Tuhan. Mau belajar untuk tetap taat dan setia kepada Dia. Maka kita akan dipakai Tuhan menjadi alatnya di masa-masa sekarang ini. Memang dalam kehidupan ini kadang-kadang persoalan-persoalan itu bisa mengaburkan fokus kita kepada Tuhan, kepada keselamatan dan kepada panggilan. Tetapi saya mau menekankan bagi kita semua, tetaplah fokus kepada Dia, kepada Yesus Kristus, kepada keselamatan dan panggilan surgawi. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar pada saat ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita. Biar kita tetap fokus kepada Dia dan kita akan terus mengerjakan bagian yang harus kita kerjakan sampai kesudahannya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk saat ini kami telah belajar tentang bagaimana kami harus menjaga fokus kita pada panggilan surgawi, pada panggilan keselamatan, bahkan fokus kepada Engkau, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Hamba berdoa bagi setiap pendengar saat ini Tuhan, yang menyaksikan program ini. Tuhan, biar Engkau tolong, bukakan hati mereka, biar mereka tetap fokus kepada hal yang utama dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Sehingga mereka tidak salah jalan, sehingga mereka boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Jika mereka saat ini sedang mengalami problema, masalah, sehingga mengaburkan fokus mereka kepada Engkau, Tuhan, hamba berdoa Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kasih dan anugerah-Mu memenuhi hidup mereka, sehingga mereka boleh fokus kepada Engkau
dan fokus kepada keselamatan yang telah Engkau berikan sebagai satu anugerah. Bahkan mereka boleh fokus kepada panggilan surgawi, sehingga apa yang menjadi rencanamu tergenapi dalam kehidupan setiap umat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Biar setiap benih firman-Mu yang telah ditaburkan ini boleh tertanam di hati setiap yang mendengar. Bahkan boleh berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Dan semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara, jemaat yang saya kasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari saja kita nyanyikan pujian ini. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk semua pemeliharaan-Mu sepanjang bulan ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih untuk setiap firman yang sudah kami dengarkan. Memberkati hamba-Mu yang menjadi saluran berkat. Kami percaya setiap firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Memberkati juga seluruh umat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Semua yang melayani hari ini diberkati oleh Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga untuk hidup pribadi saudara, keluarga, kesehatan, keuangan, pelayanan, kesaksian hidup saudara. Tetap setia mengasihi melayani Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi, diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.